Shalom adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam Sekolah Minggu Online GKI Wonosobo. Yuk adik-adik yang terkasih, kita bersama-sama akan memuji Tuhan dengan lagu Bertemu dalam Kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama akan berdoa. Yuk kita berdoa. Allah Bapa yang mencintai dan mengasihi kami bersyukur kepadamu. Engkau memberikan kami kesehatan, Engkau memberikan kami kekuatan. Dan tak lupa kami juga bersyukur Engkau memberikan kami berkat berupa makanan, minuman. Dan kami juga bersyukur Tuhan karena papa mamah kami mendorong, mendukung kami, memotivasi kami untuk mengikuti sekolah minggu. Kiranya kami anak-anak-Mu boleh mengikuti sekolah minggu, boleh berakar, bertumbuh, bahkan berbuah di dalam Kristus. Di dalam nama-Mu yang penuh kasih, kami anak-anak-Mu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adikku, kita melanjutkan lagu kita yang kedua. Kita akan menyanyi lagu Yesus Sayang Semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita akan menyimak dan belajar akan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Ibu Guru dan kakak-kakak sekolah minggu. Yuk kita lihat bersama-sama. Apa kabar anak-anak? Senang jumpa kalian kembali. Setelah 1 bulan ya tidak ketemu Bu Nani.
Hari ini tidak terasa merupakan minggu terakhir di bulan September. Kita ketemu lagi di dalam ibadah sekolah minggu. Bu Nani tetap berharap kalian semuanya dalam keadaan sehat dan semangat ya di dalam mengikuti ibadah sekolah minggu. Kita berdoa ya anak-anak sebentar lagi agar kegiatan belajar di sekolah bisa dilaksanakan secara tatap muka. Nah, kalau nanti ibadah sekolah minggu juga bisa menyusul kalau kalian sudah belajar tatap muka di sekolah. Nah anak-anak, setelah tadi anak-anak sudah bersama-sama dengan guru sekolah minggu memuji Tuhan, tiba saatnya pada saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita tahu bahwa firman Tuhan itu adalah seperti makanan rohani kita. Kalau setiap hari kita makan, minum, 4 sehat 5 sempurna, maka kita juga perlu makanan rohani kita, yaitu dengan firman Tuhan. Sebenarnya Bu Nani berharap anak-anak tidak hanya mendengarkan firman Tuhan dalam setiap hari Minggu saja, tapi anak-anak bisa membaca renungan setiap hari di rumah, membaca Alkitab bersama dengan orang tua di rumah. Begitu ya anak-anak. Nah anak-anak, sebelum kita bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur jikalau pada pagi hari ini kami boleh bertemu dengan anak-anak kembali di dalam ibadah sekolah minggu meskipun masih secara online. Tuhan berkati dengan sukacita setelah kami bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri akan memberkati anak-anak agar mereka dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terlebih mereka akan melaksanakan apa yang menjadi firman Tuhan pagi hari ini untuk kehidupan mereka. Kami sambut firman-Mu Tuhan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Anak-anak, pada pagi hari ini firman Tuhan itu Bu Nani ambil dari kitab Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai 26. Anak-anak bisa bersama-sama membuka Alkitabmu, terdapat dalam kitab Perjanjian Lama. Ya, kitab Kejadian itu adalah kitab pertama kitab Perjanjian Lama. Ya. Kitab pertama Perjanjian Lama dan pasalnya pasal 50 ini adalah merupakan pasal terakhir kitab Kejadian. Ayatnya itu dari ayat 15 sampai 26, tetapi Bu Nani tidak akan membaca keseluruhan. Anak-anak nanti bisa membaca sendiri di rumah bersama dengan orang tuamu. Bu Nani akan membacakan hanya 3 ayat saja, yaitu dari ayat yang ke-19, 20, dan 21. Ya. Kejadian pasal 50 ayat 19, 20 dan 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan demi maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara kehidupan suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Nah, anak-anak, firman Tuhan yang sudah kita baca pada pagi hari ini dari kitab Kejadian pasal 50 ayat 19 sampai 21 itu adalah merupakan perkataan Yusuf kepada saudara-saudaranya. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini itu judulnya yaitu akhir hidup Yusuf ya. Akhir hidup Yusuf. Beberapa minggu yang lalu kita
secara berurutan mendengarkan firman Tuhan. Tokohnya, yaitu tokohnya itu adalah Yusuf. Nah, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan bagaimana akhir hidup Yusuf ini. Anak-anak memperhatikan tidak cerita-cerita yang sudah kita dengarkan selama ini? Sangat menarik anak-anak. Tokoh Yusuf ini adalah tokoh yang luar biasa. Bu Nani sangat mengagumi tokoh Yusuf ini. Ya, kenapa? Karena Yusuf ini adalah orang yang memiliki pengalaman hidup yang luar biasa. Pengalaman hidup yang pahit, pengalaman hidup yang tidak menyenangkan, akan tetapi Yusuf menghadapinya itu dengan penuh sukacita. Sehingga apa yang terjadi? Karena Yusuf itu tetap setia, tetap taat kepada Tuhan di dalam menghadapi penderitaan yang panjang luar biasa itu, akhirnya Tuhan memberikan hadiah yang sangat bagus ya, yang sangat indah buat Yusuf. Yaitu apa? Yusuf menjadi seorang pemimpin di kerajaan Mesir ya. Nah, anak-anak bisa melihat di sini. Bu Nani hari ini akan memperlihatkan sebagian besar dari kehidupan Yusuf dari awal. Di dalam gambar yang pertama ini anak-anak bisa melihat gambar Yusuf bersama dengan ayahnya dan Benyamin adiknya. Seperti anak-anak ketahui bahwa Yakub itu mempunyai anak 12 orang, tetapi yang sangat disayang itu adalah Yusuf dan Benyamin karena ia lahir dari istri yang sangat disayangi yaitu Rahel. Nah, Yusuf ini mendapat perlakuan yang istimewa dari ayahnya. Dia diberikan baju yang maha indah, sedangkan kakak-kakaknya tidak. Nah, karena situasi ini, maka membuat kakak-kakaknya itu iri hati kepada Yusuf. Akhirnya, kita lihat gambar yang kedua. Karena iri hati kakak-kakaknya itu, maka Yusuf dijual oleh kakak-kakaknya. Nah, dijual kepada pedagang ya, saudagar yang akan pergi ke Mesir. Setelah dijual, kakak-kakaknya membagi-bagikan uangnya. Kemudian gambar yang ketiga yaitu setelah dijual Yusuf ini di Mesir itu menjadi budak. Tetapi karena ketaatannya, karena ketekunannya Yusuf ini akhirnya diangkat menjadi kepala budak. Nah, luar biasa ya anak-anak ya. Yusuf yang menderita, tetapi karena tekun, karena taat, akhirnya dia diangkat menjadi kepala budak. Apakah sudah selesai kisah hidupnya Yusuf ini? Belum. Kisah hidup Yusuf belum selesai karena apa? Karena setelah dia itu diangkat menjadi kepala budak di rumah Tuan Potifar, ya percobaannya belum selesai, yaitu dia difitnah oleh istri Potifar. Nah, karena fitnahan ini akhirnya Yusuf dipenjara. Kasihan ya anak-anak ya ini. Ya, kasihan sekali. Tetapi di dalam penjara pun Yusuf tetap semangat. Yusuf tetap tekun, Yusuf tetap taat kepada Tuhan. Bahkan di dalam penderitaan yang dia alami itu, Yusuf juga memperhatikan orang-orang lain yang ada di penjara itu. Salah satunya yaitu dia selalu mengunjungi orang-orang yang di penjara itu. Kalau ada yang sakit, dikunjungi, dirawat. Kalau ada yang sedih itu dihibur. Nah, itu loh anak-anak, luar biasa sifatnya Yusuf ini. Nah, karena kebaikan hati Yusuf, suatu saat Yusuf ini bisa mengartikan impian kedua pegawai istana Raja Firaun. Nah, anak-anak ketahui bahwa ternyata apabila kita itu berbuat baik, maka kebaikan kita itu tidak akan berhenti sampai di situ. Hal ini juga dialami oleh Yusuf. Ketika Yusuf itu berbuat baik kepada pegawai istana, ya, meskipun dalam 2 tahun kebaikan Yusuf itu dilupakan oleh pegawai minuman yang dulu pernah diartikan mimpinya oleh Yusuf, suatu saat tiba waktunya
Nah, mesti anak-anak ingat ya lagu Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nah, betul anak-anak. Waktu Tuhan itu yang terbaik. Setelah 2 tahun Yusuf itu menunggu. Karena dia pernah berpesan kepada juru minuman, tolong katakan kepada raja, aku ini di dalam penjara itu bukan karena aku berbuat jahat. Nah, benar anak-anak, pada suatu hari Raja Firaun itu bermimpi juga. Seluruh istana, orang ahli nujum, orang-orang pandai yang ada di istana Raja Firaun, tidak ada satupun yang bisa mengartikan impian raja. Lalu pegawai minuman ingat, aduh iya aku jadi ingat dulu waktu aku di penjara, aku pernah bermimpi, mimpiku itu diartikan oleh Yusuf. Nah, inilah anak-anak bisa melihat gambar yang ke-6. Ya. Yang kelima ya, gambar yang kelima ini Yusuf mengartikan impian raja. Yusuf dipanggil ke istana Raja Firaun ini. Lalu Raja Firaun itu menceritakan mimpinya. Dan akhirnya Yusuf bisa mengartikan, bahkan Yusuf itu memberikan jalan keluar atau solusi apa yang harus dilakukan oleh Raja Firaun. Wah, luar biasa. Pada waktu itu Raja Firaun sangat heran, sangat kagum kepada Yusuf yang sangat berhikmat, ya, sangat bijaksana. Dan pada akhirnya, anak-anak lihat gambar yang ke-6, Yusuf diangkat menjadi raja muda. Pakaiannya yang dulu pakaian penjara dibuang, diganti menjadi pakaian raja, kemudian dia diarak anak-anak. Ya, naik keretanya Raja Firaun, dia diarak muter-muter seluruh negeri Mesir. Tujuannya supaya orang Mesir itu mengetahui bahwa sekarang mereka memiliki raja kedua. Raja yang pertama itu adalah Raja Firaun, yang kedua itu adalah raja muda yang namanya Yusuf. Tetapi karena Yusuf itu bukan nama Israel, maka nama Yusuf akhirnya diganti. Nama Yusuf itu diganti menjadi Syafnat Paaneah, yang artinya penyelamat negara. Waduh, luar biasa. Tuhan itu sangat baik anak-anak. Lalu bagaimana? Ya, ketika Yusuf bertemu dengan kakak-kakaknya. Ya. Bagaimana sikap Yusuf ketika bertemu dengan kakak-kakaknya? Awalnya Yusuf kenal mereka. Langsung paham bahwa mereka itu adalah kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya datang memohon-mohon, menyembah-nyembah kepada Yusuf untuk diberi kesempatan membeli makanan, membeli bahan makanan, membeli gandum. Yusuf tahu, ya. Tapi Yusuf itu punya rencana. Gambar yang ke-7, anak bisa melihat, itulah pertemuan antara kakak-kakak dengan Yusuf. Ya. Setelah mengalami cerita yang berbagai macam, anak-anak tentu masih ingat kemarin Pak Ori cerita ya, bahwa Simeon harus tinggal di sana. Kemudian ketika mereka pulang, kantong gandumnya itu uangnya dikembalikan. Lalu ada syarat ketika mereka akan membeli gandum lagi itu, mereka itu harus anak-anak membawa adiknya yang bernama Benyamin. Nah, akhirnya Yusuf ketika bertemu dengan Benyamin, Yusuf memperkenalkan diri. Nah, apa yang terjadi anak-anak? Misalnya anak-anak suatu saat pernah berbuat jahat kepada seseorang, tetapi orang yang pernah anak-anak jahati itu menjadi pimpinan, ketika anak-anak ketemu bagaimana perasaannya? Mesti takut ya. Mesti takut, aduh saya nanti diapakan ya. Karena sekarang dia punya kedudukan, dia sekarang punya jabatan. Jangan-jangan nanti saya dijahati kembali. Nah, pada waktu itu, seperti ayat yang sudah kita baca tadi bersama-sama, betul anak-anak, kakak-kakak Yusuf itu ketakutan luar biasa. Karena apa? Karena Yusuf berkuasa, karena Yusuf mempunyai kekuasaan. Ia bisa berbuat apa saja.
Kalau Yusuf itu jahat, mau menjahati kakaknya pasti bisa. Nah, tetapi di dalam ayat yang sudah kita baca tadi bersama-sama, tetapi Yusuf berkata, tadi dikatakan gini, janganlah takut ya. Aku inikah pengganti Allah? Ya. Yusuf mengatakan, apakah aku ini pengganti Allah? Dari ayat yang ke-19 dan 20, di situ kita melihat ada 3 pelajaran yang bisa kita contoh dari kehidupan Yusuf. Yang pertama, Yusuf mengatakan, apakah aku ini itu pengganti Allah? Ya. Wajar ya kalau Yusuf itu sedih, jengkel, diperlakukan seperti itu wajar. Tetapi Yusuf tidak mau membalas kejahatan kakak-kakaknya itu. Karena apa? Karena Yusuf menyadari bahwa dia itu bukan Allah. Yusuf itu manusia biasa. Ya. Namun karena Yusuf menyadari bahwa di atas Yusuf itu masih ada Allah, maka Yusuf tidak mau membalas dendam kepada kakak-kakaknya. Justru Yusuf memberi pengampunan kepada kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya yang ketakutan itu dihibur, ya. Jangan takut, jangan takut. Kemudian yang kedua, kita bisa melihat, ya. Yusuf yakin bahwa Allah itu selalu mereka-rekakan untuk kebaikan. Selalu memberikan rencana yang baik untuk kita semua. Walaupun kadang-kadang kita itu mengalami yang tidak baik seperti Yusuf itu tadi. Nah, misalnya suatu saat anak-anak itu dijahati oleh orang lain, jangan berpikir ya, jangan keburu berpikir, waduh ini jahat, aku nanti akan membalas kejahatan. Jangan seperti itu. Kita akan mencontoh seperti Yusuf ini. Melihat sesuatu yang kelihatannya tidak baik, tetapi dinilai dengan kacamata yang baik. Nah, dengan itu maka Yusuf bisa mengampuni. Ya, maka Yusuf bisa melakukan yang terbaik. Ya. Itu yang dilakukan oleh Yusuf yang bisa kita contoh, ya. Kemudian yang ketiga, pengertian Yusuf sebagai ungkapan syukurnya yaitu apa? Meskipun dulunya dia itu harus menderita, penderitaannya itu tidak singkat anak-anak, tidak sebentar tapi lama, membutuhkan waktu yang lama. Ketika dia menjadi budak, harus bekerja memandikan kuda, membersihkan rumah tuannya. Tapi dengan berlalunya waktu, dengan ketekunannya Yusuf bekerja itu, dia diangkat menjadi kepala budak. Sudah naik sedikit, jatuh lagi. Waduh, kalau kita jadikan grafik itu udah naik turun. Waduh, anjlok begitu ya kehidupan Yusuf itu. Ya. Namun situasi seperti itu dianggap oleh Yusuf sebagai rencana Allah yang indah. Karena apa, anak-anak? Kalau Yusuf tidak dijual oleh kakak-kakaknya, kalau Yusuf tidak dimasukkan ke dalam sumur oleh kakak-kakaknya, pasti saudara-saudaranya, orang tuanya saat ini sudah kelaparan dan mati. Tetapi justru karena penderitaan yang dialami oleh Yusuf ini, maka keluarga besarnya ya itu dapat dipelihara. Ya, dapat pertolongan, mereka bisa mendapatkan makanan. Nah, anak-anak, dari cerita ini kita bisa melihat bahwa Yusuf ini bisa melihat karya Tuhan yang indah di dalam kehidupannya. Sama seperti Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus juga seperti itu. Tuhan Yesus mau menderita. Tuhan Yesus mau mengalami penderitaan yang luar biasa, bahkan sampai mati di kayu salib. Untuk siapa? Untuk kita semua. Nah, oleh sebab itu, mari anak-anak, meskipun anak-anak masih kecil, anak-anak harus tetap memelihara iman kalian. Sampai kapanpun anak-anak itu berkembang, suatu saat anak-anak menjadi anak-anak yang dewasa,
tetaplah berpegang kepada Tuhan. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Jangan pernah sekalipun anak-anak itu tergoda oleh apapun juga untuk meninggalkan Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, Yusuf melihat karya Tuhan yang luar biasa melalui kehidupannya. Maka sebelum dia meninggal, dia berpesan ya kepada kakak-kakaknya ini, kepada saudara-saudaranya, kamu jangan takut. Tuhan itu akan memelihara kamu. Ya. Tuhan akan menjagai kamu. Besok kamu akan pulang ke tanah Kanaan kembali. Oleh sebab itu, aku berpesan kepadamu, besok kalau kalian itu pulang kembali ke tanah Kanaan, maka tolong tulang-tulangku, karena sebentar lagi Yusuf ini akan meninggal. Ya, sampai usia berapa anak-anak Yusuf meninggal ini? Wah, luar biasa anak-anak. Yusuf itu meninggal sampai pada usia 110 tahun. Sudah cukup tua, ya, sudah cukup banyak mengalami pengalaman hidup. Tetapi pengalaman hidup Yusuf adalah pengalaman yang luar biasa. Begitu anak-anak, biarlah kita juga belajar melalui kehidupan Yusuf menjadi orang yang selalu taat kepada Tuhan. Menjadi orang yang selalu mau mengampuni kesalahan orang lain. Selalu setia kepada Tuhan. Nah, begitu ya ceritanya. Ingat, hari ini Bu Nani akan memberikan tugas untuk kalian. Tugas untuk kalian yaitu dari kitab ya, ayat hafalannya. Coba, lama ya Bu Nani nggak memberi tugas kepada kalian. Tugas hari ini yaitu anak-anak menghafalkan ayat hafalan dari kitab Kejadian 50 ayat yang ke-20 ya. Yuk kita buka bersama-sama. Kejadian 50 ayat 20 yang demikian bunyinya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Tetapi ayatnya yang ke-20a saja anak-anak ya. Ulangi ya, sampai 20a saja, jadi tidak usah sampai bawah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Sampai di situ saja ayat hafalnya. Nanti anak-anak bisa hafalkan. Kalau sudah di video, kirim ke nomornya Bu Nani. Begitu ya anak-anak. Selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat Tuhan, dan selamat menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Shalom. Adik-adikku yang terkasih, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita. Untuk persembahan, adik-adik dapat memasukkan di dalam amplop, lalu boleh dititipkan kepada papa mama. Nanti papa mama boleh memasukkan di kotak persembahan di gereja, atau bisa dititipkan kepada Pak Ori atau Bu Dewi di kantor gereja setiap hari dan jam kerja. Adik-adikku, kita akan memuji nama Tuhan untuk mempersembahkan dengan lagu persembahan kami. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Yuk adik-adik, kita bersama-sama akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberikan kami berkat berupa kesehatan, makanan, minuman, dan bisa sekolah, serta kecukupan setiap hari.
Itu semua karena tangan kasih-Mu lewat orang tua kami, papa mama kami. Kiranya kami menerima dengan ungkapan syukur kepadamu. Dan pada saat ini kami juga akan memberikan persembahan rasa syukur kami atas cinta-Mu. Kiranya persembahan kami boleh berkenan kepada Tuhan dan boleh memuliakan nama Tuhan. Serta persembahan kami ini boleh digunakan untuk pelayanan sekolah minggu di GKI Wonosobo. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Adik-adik, kita akan berdoa untuk menutup sekolah minggu online kita. Kita berdoa. Allah Bapa yang penuh dengan cinta dan kasih, kami bersyukur kami boleh mengikuti sekolah minggu online pada hari ini. Kiranya kami boleh selalu belajar dan bertumbuh di dalam kasih-Mu, sehingga kami boleh berbuah di dalam Kristus. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa untuk Papa Mama kami dengan pekerjaannya, kiranya berkat Tuhan boleh selalu hadir buat mereka. Kami boleh menikmati rezeki dari Tuhan lewat Papa Mama kami. Kami juga berdoa untuk guru-guru kami yang mengajar kami. Kiranya berkat cinta Tuhan boleh hadir buat mereka, sehingga mereka boleh dengan sabar mengajar kami bertumbuh dan memiliki wawasan yang luas. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu Guru, kakak-kakak sekolah minggu yang sudah mengajar kami bertumbuh di dalam Kristus. Berkati mereka Tuhan dengan tangan kasih-Mu, sehingga mereka boleh menjadi penabur yang baik dan kiranya tuaian akan semakin besar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, adik-adikku yang terkasih, sekolah minggu kita sudah selesai. Jika ada tugas, adik-adik jangan lupa mengerjakan. Dan tugas yang paling utama adalah selalu menjaga protokol kesehatan.
rajin untuk mencuci tangan, menjaga jarak, menggunakan masker ketika adik-adik bepergian, dan akhirnya kita akan bertemu pada sekolah minggu berikutnya. Dadah!